Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan belajar materi pertama di kelas 11, yaitu senyawa hidrokarbon dengan subpokok bahasan kekasan atom karbon. Apa saja ya kekasan atom karbon? Pastikan sahabat menonton sampai habis video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terupdate seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih ya dukungannya. Baiklah sahabat klinik kimia, apa saja sih kekasan atom karbon? Yuk kita lihat jawabannya dalam penjelasan berikut ini. Sahabat klinik kimia, pada tabel periodik, atom karbon memiliki nomor atom 6. Jika kita lihat pada tabel periodik, atom karbon terletak pada golongan 14 atau golongan 4A dan pada periode yang kedua. Atom karbon memiliki konfigurasi elektron 2, 4 jika kita menggunakan sistem konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr, atau 1s2, 2s2, 2p2 jika kita menggunakan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau pada teori atom mekanika gelombang. Jika kita gambarkan struktur atom dari atom karbon adalah sebagai berikut, di mana pada kulit yang pertama terdapat 2 elektron dan pada kulit yang kedua atau kulit terakhir terdapat 4 elektron. Itu artinya bahwa karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron yang berada pada kulit terluar. Jika kita gambarkan lambang Lewisnya adalah seperti berikut ini, di mana atom C memiliki 4 dot elektron yang menyatakan 4 elektron valensi. Nah, sahabat klinik kimia, atom C memiliki 4 elektron valensi, sehingga atom C butuh 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilan sesuai dengan aturan atau kaidah oktet. Oleh karena itu, sahabat klinik kimia, kekasan atom C yang pertama adalah karena dia memiliki 4 elektron valensi, maka atom karbon dapat berikatan dengan 4 atom lainnya atau dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Misalnya, ini ada atom C, dia akan dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan 4 atom lainnya. Ya, bisa saja dengan atom C, bisa saja dengan atom H, N, dan sebagainya. Kalau untuk lebih mudah mengingat, atom C memiliki tangan 4, gitu ya. Jadi karena ia memiliki 4 elektron valensi. Kekasan atom C yang kedua adalah sahabat klinik kimia, atom karbon dapat berikatan dengan atom hidrogen, membentuk senyawa yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, misalnya jika atom C berikatan dengan 4 atom H, maka akan terbentuk struktur Lewis seperti berikut ini, di mana atom C akan mencapai kaidah oktet, yaitu di sekitar atom C terdapat 8 elektron valensi. Sementara atom H akan mencapai kaidah duplet, yaitu atom H akan memiliki 2 elektron di sekitar atom H. Nah, kalau kita gambarkan, maka strukturnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu CH4, di mana CH4 ini memiliki nama metana. Sahabat klinik kimia, kekasan atom C yang ketiga adalah atom C dapat juga berikatan kovalen dengan atom karbon lain, baik melalui ikatan kovalen tunggal maupun rangkap 2 dan juga rangkap 3, seperti pada senyawa alkana, alkena,
dan alkuna yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contohnya, di mana ini adalah senyawa metana, yaitu alkana. Nah, ini di sini kita lihat bahwa atom C dapat membentuk ikatan kovalen tunggal. Nah, ketika atom C membentuk ikatan kovalen tunggal seperti ini, maka jumlah pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya 2 elektron. Jadi, garis tunggal ini menyatakan bahwa antara C dengan H menggunakan 2 pasangan elektron secara bersama. Nah, metana atau alkana dengan ikatan kovalen tunggal ini disebut juga ikatan kovalen yang jenuh. Sementara yang kedua, atom C juga mampu membentuk ikatan kovalen rangkap 2 seperti ini. Nah, ini kita temukan nanti pada senyawa misalnya etena, yaitu golongan alkena. Nah, antar atom C yang berikatan rangkap 2 ini termasuk ikatan kovalen tidak jenuh. Dan terakhir, sahabat klinik kimia, atom C juga dapat berikatan dengan atom C lainnya melalui ikatan kovalen rangkap 3 seperti berikut ini pada senyawa etuna atau golongan alkuna. Nah, pada konteks ini, atom C berikatan rangkap 3 dengan atom C lainnya, ia memiliki yang namanya ikatan kovalen tidak jenuh. Nah, jadi jika atom C itu berikatan kovalen tunggal, maka ikatannya bersifat jenuh. Kalau ikatannya rangkap 2 ataupun rangkap 3, maka ikatan kovalennya bersifat tidak jenuh. Kekhasan atom karbon yang keempat adalah berdasarkan kedudukan atom karbonnya, atom C dapat membentuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener seperti berikut ini. Nah, ini disebut sebagai atom C primer atau diberi lambang 1, 0 gitu ya, 1 derajat karbon. Jadi, atom karbon primer. Yang ini disebut atom karbon sekunder. Kita tulis dulu, ini adalah atom karbon primer, ini adalah atom karbon sekunder. Jadi yang di kotak warna coklat ini adalah atom karbon tersier, dan ini adalah atom karbon kuartener. Nah, ini contohnya jika dia dalam bentuk senyawa hidrokarbon. Atom C ini adalah atom C primer, kita beri lambang 1 derajat seperti ini ya. Kemudian yang ini C pada CH2 adalah atom karbon sekunder. Yang ketiga ini adalah atom karbon tersier ya, karena kita lihat di sini posisinya ada 3 atom C yang mengelilinginya. Kemudian yang keempat ini adalah atom C kuartener. Nah, apa sih yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Kita lihat penjelasan berikut ini. Atom karbon primer atau C primer adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, contohnya adalah ini. Kalau kita fokus pada atom C ini, maka ia hanya mengikat satu atom C lainnya. Jadi dia hanya berikatan dengan ini. Kemudian atom C yang ini, C pada CH3 ini, dia hanya berikatan dengan satu atom C lainnya. Sama juga dengan CH3 pada struktur senyawa ini, atom C pada CH3 ini, dia hanya berikatan dengan satu atom C lainnya. Jadi kalau pada struktur ini terdapat 4 atom C primer. Nah, kalau atom karbon sekunder atau atom C sekunder adalah atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangganya. Contohnya seperti ini. Jika kita fokus pada atom C ini, maka dia mengikat 2 atom C lainnya, yaitu atom C di sebelah kiri dan atom C di sebelah kanan.
Jika kita fokus pada atom C ini, maka atom C ini juga atom C sekunder, yaitu dia mengikat atom C yang ini di sebelah kiri dan atom C di sebelah kanan. Jadi atom C sekunder itu adalah atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Yang ketiga, atom karbon tersier atau atom C tersier, yaitu atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga atau 3 atom karbon lainnya. Contohnya adalah seperti berikut ini. Atom C yang bermurni lingkari biru ini, dia mengikat 3 atom C lainnya atau 3 atom karbon tetangga, yaitu atom C yang di sebelah kiri, sebelah kanan, dan atom C yang berada di bawahnya. Terakhir adalah atom karbon kuartener atau atom C kuartener. Adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga atau 4 atom karbon lainnya. Contohnya adalah seperti berikut ini. Jadi atom C yang dilingkari warna biru ini, dia mengikat 4 atom C lainnya. C sebelah kiri, atas, bawah, dan C di sebelah kanan. Sahabat klinik kimia, kekhasan atom karbon berikutnya adalah kecenderungan atom C dapat berikatan dengan atom C lain, memungkinkan terbentuknya senyawa-senyawa raksasa atau senyawa polimer dan makromolekul. Hal inilah yang menjadi ciri khas dominan atau karakteristik utama dari atom karbon. Misalnya, wow, atom C ini bisa berikatan membentuk senyawa fluorin dengan atom C sebanyak 60, strukturnya seperti bola berikut ini ya. Dan juga grafit yang biasanya kita gunakan sebagai bahan untuk pensil ya, menulis yang warnanya hitam, itu adalah rangkaian dari atom C yang berikatan dengan atom C lainnya yang membentuk senyawa-senyawa molekul raksasa seperti berikut ini. Jadi atom C-nya banyak sekali. Nah, sahabat klinik kimia, kekhasan atom karbon yang keenam adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon terbuka atau alifatik, baik itu yang strukturnya lurus dan bercabang, kemudian dapat membentuk rantai karbon tertutup atau siklik, dan rantai karbon aromatis. Kita lihat contohnya, ini adalah rantai karbon terbuka yang strukturnya lurus. Sementara ini adalah rantai karbon terbuka dengan struktur bercabang. Jadi ini bertindak sebagai cabang atom C yang di bawah ini. Dan ini adalah struktur rantai karbon tertutup atau siklik. Ya, jadi gambaran strukturnya itu dia tertutup antar atom karbon C-nya. Jadi saling sambung menyambung gitu ya, tidak ada ujung yang terbuka seperti ini. Ya, ini adalah golongan dari siklik ya, siklobutana, ini adalah siklopentana. Jadi ini ada 4 atom C yang terhubung secara tertutup gitu dengan rantai siklis, dan ini adalah 5 atom C yang terhubung dengan atom C lainnya dan membentuk struktur rantai karbon tertutup atau siklik. Dan terakhir adalah rantai karbon aromatis, contohnya adalah ini ya. Nanti di kelas 12, sahabat klinik kimia akan belajar benzena, di mana ini adalah rantai karbon antar atom C-nya itu siklik, tertutup, tetapi khasnya adalah adanya ikatan yang berselang-seling antara ikatan tunggal, kemudian rangkap 2, tunggal lagi, rangkap 2 lagi, tunggal lagi, dan rangkap 2 lagi. Jadi ini ciri khas dari rantai karbon aromatis. Nah, sahabat klinik kimia, itulah tadi 6 kekhasan atom karbon yang membuat kita harus belajar dan mengidentifikasi lebih dalam lagi tentang senyawa karbon, khususnya nanti di pertemuan selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk mencoba 2 buah soal berikut ini. Soal pertama adalah menentukan atom C berapa di nomor berapa yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, serta berapa jumlah masing-masing atom C tersebut ya. Dan yang kedua adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon terbuka, tertutup.
Nah, bisa juga rantai karbon terbuka yang lurus maupun bercabang. Nah, sahabat klinik kimia bisa menggambarkan contoh rantai karbon yang terbuka ataupun tertutup, ya, baik itu yang lurus ataupun yang bercabang. Jadi di sini gambarkan contoh senyawa rantai karbon terbuka dan rantainya itu lurus. Jadi spesifik ya, terbuka dan rantainya lurus. Berikan contoh misalnya minimal 3 contoh ya. Rantai karbon yang terbuka dan strukturnya lurus pada senyawa karbon. Baiklah sahabat klinik kimia, itulah penjelasan singkat tentang kekasan atom karbon. Semoga bermanfaat ya. Dan jika dirasa video ini berkenan serta bermanfaat untuk pembelajaran kimia sahabat klinik kimia di rumah, pastikan untuk sahabat memberikan dukungan berupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dukungannya. Semoga dengan dukungan ini Bu Murni akan semakin semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran kimia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf. Bu Murni akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Thank you.